Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang berbahagia, pada kegiatan webinar pada pagi hari ini kita akan melaksanakan deklarasi penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2024-2025 SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri se-Sumatera Selatan. Yang dalam hal ini akan diawali yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hasbi, SOS NPD, kami persilakan Pak, selaku Direktur dan Supervisor PPDB Dirjen PAUD Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek RI. Yang dilanjutkan bersama oleh PLH Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Sutoko, MSI. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi untuk memulai deklarasi pada pagi hari ini. Didampingi oleh Bapak Dr. Andes Sutoko, MSI, dan nanti akan dilanjutkan dan didampingi oleh para narasumber. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Adrian Agustiansa SH Enhum, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Ahmad Culinto SPD MM, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Suparni Kohar MM, Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ilyas Rojali Atmaja SE, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Haji Saiful Fadli ST MSI PLT, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, Koordinator Kanal Pengadaan PPDB, Bapak Hendra Pranata, Ketua Komnas Pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Dr. Hairul Budi Negara MSI, dan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu, Bapak M. Sanusi ASSH MM. Dan dilanjutkan Kabit didampingi Kabit SMA SMK Provinsi Sumatera Selatan. Didampingi Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arya Ahmad Mangun Wibawa, SPC MSI.
Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baik, kami persilakan untuk melaksanakan sesi foto bersama untuk Bapak-Bapak sekalian. Baik, dipersilakan untuk Bapak-Bapak untuk melaksanakan coffee break sembari kita menyiapkan untuk kegiatan diskusi panel. Selanjutnya, deklarasi akan dilaksanakan oleh Ketua MKS SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri, Sumatera Selatan, Ketua MKKS SMA Negeri, SMK Negeri, Kabupaten Kota Palembang, dan Kepala Sekolah yang hadir pada kegiatan webinar pada pagi hari ini.
Kami persilakan Ketua MKKS SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri Sumatera Selatan untuk melaksanakan deklarasi Ketua MKKS SMA Negeri, SMK Negeri, Kabupaten Kota Sumatera Selatan, dan Kepala Sekolah SMK, SMA, SMB yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Sambil menunggu MKKS, mungkin yang ada dulu tidak apa-apa. Kami baca dari Kepala SMA 1 atau yang mewakili, Pak Edwan. Kalau belum bisa, Kepala SMA 2, monggo Pak Markudok, supaya waktunya jalan Pak ya. SMA 3 menyusul, SMA 4, SMA 5. Kita panggil per 55. Selanjutnya Kepala SMK. SMK dulu gantian Bu. Persiapan SMK 1 Palembang, SMK 2 Palembang, SMK 3 Palembang, SMK 4 Palembang, dan SMK 5 Palembang. Tanda tangan Pak. Menyesuaikan. Jangan lupa foto-fotonya. Ya, siap. Silakan menyesuaikan saja Bapak Ibu, tidak saya panggil ya. Langsung saja lah ya. Kalau dapat di belakangnya. Mungkin agak kecil-kecil tanda tangannya, di atasnya boleh, kiri kanan boleh. Ya Pak Kepala. 5 orang itu kita. Bolinda. 6 kursi. Bolinda. Tanya jawab, jadi diskusi. Hah? Nanti ada sesi 2 aja, sesuai di daftar tadi. Ada di sini. Ya, di talkshow. Tapi kalau mau paparan dari kementerian sedikit boleh. Nanti gini, kan tadi katanya mau paparan Pak siapa? Yang Pak siapa namanya? Ya Mas Haji, kasih kesempatan Mas Haji aja 10 menit juga. Ya, dari di susunan acara ini apa? Susunan acara ada. Ini juga. Ya, sudah. Versi 2 baru. Nanti saling menonton. Ya. Jadi 6 kursi ya. 6 kursi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siap, makasih. Bu Nurma, jika ada materinya Pak Hadi dikirimkan ke kami ya untuk disampaikan. Pak Hadi, persiapan materi dari kementerian mungkin nanti dipaparkan ya. Ya, saya kirim. Hah? Hah? Nggak tahu, pakai meja ada ya? Satu aja kali ya. Meja satu aja naik, Pak. Sini aja. Pak Suparman. Pak Parman. Buku yang seperti ini tolong di ruangan Pak ada 5 lagi, ambil bawa sini Pak. Kita taruh di meja. Anda ada di meja di ruangan Pak Kepala. Bawa sini 5 lagi. 10 lagi lah, 10 lagi. Apa?
Meja satu lagi ya. Meja satu lagi, mohon. Oh iya, siap. Ya, siap. Ini Pak Arya dulu ya. Iya. Angkat tangan di bawah. Iya. Jangan salah. Baik. Apa namanya? Terima kasih ya. Kalau mau yang tahu kan kalau dia kan Iwan sudah sorry lagi nih kan. Oh, ya, Ayun. Ayun.
Bapak Ibu, jika sudah selesai deklarasi, mohon duduk kembali. Kalau sudah rapi, kami akan panggil para narasumber untuk langsung mengikuti diskusi panel. Mudah-mudahan nanti ada sesi jawab, mudah-mudahan. Karena target kita jam 12 selesai. Masih lah ya, masih longgar ya. Di sebelah kanan dulu Pak Parman ya. Terima kasih ya. Iya, kirim kali. Sudah ngomong tadi. Oh iya. Pada saat Pak Gubernur ada ya. Sofa dua lagi di mana? Kiri apa kanan ya? Kalau di sana penuh di kiri aja ya. Sini, sini aja. Sibuk Norman, geser dikit. Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah di tempat duduk masing-masing, kami akan memanggil narasumber. Mohon yang tayang dari Pak Hadi ya. Laptopnya tayang dari situ. Kirim filenya sudah ke saya. Ya, minta ya. Kebijakan regulasi kebijakan ya, tetapi aturan itu Baik, sudah siap Pak Jauhari? Pak Direktur ke sini. Oh iya, sudah nggak apa-apa. Diskusi baru gantian, nggak usah ada diskusi ya. Sesi khusus terakhir pakai gabungan ya. Belakang. Oh iya, iya. Makanya kita turunkan aja ya. Baik, nanti gini bahasanya. Diskusi panel berupa paparan singkat dari setiap narasumber. Untuk tanya jawab,
Nah, sesi kedua diskusi panel paparan dari setiap narasumber. Nah, nanti dilanjutkan oleh paparan kedua, baru tanya jawab. Jadi tanya jawab terakhir baik kalau ada. Paparan setiap Diskusi paparan dulu nanti Para mereka tuh cerita cerita menceritakan apa yang dia pakai. Ya, tindakan regulasi juga karena konveksi. kalau tapi kalau dari chat kalau paparan Ya, sudah duduk. Iya. kakinya belajarnya ternyata bawa bukunya Pak. Tanya-tanya apa? Aku nanti presentasi di Mas. Ya sudah, dapat bersama-sama. Pak Samsul, aku lagi koordinasi. Ya. Itu moderatornya Pak Arya. Tapi kalau mau Nanti ada mata dong. Paling pinggir boleh. Ya boleh. Baik, kita siap, kita panggil ya. Oh, Nur Mai, sudah siap. Nanti biar waktunya nggak terlalu siap. Baik, kami akan memanggil para narasumber. Mohon, ya boleh duduk sini Pak Jo, duduk sini. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan kita selanjutnya ada diskusi panel. Dalam hal ini akan ada 2 sesi yang akan kita ikuti dalam diskusi panel. Belum, belum penanya itu terakhir. Yang sebelumnya.
Tamat David. Ada jalan kepala ke bawah. Cukup tak? Ini bukan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memulai diskusi panel kita pada hari ini dengan sesi pertama dengan kebijakan regulasi PPDB tahun ajaran 2024-2025 dengan narasumber kami persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Hasbi, SOS NPD, Direktur dan Supervisor Dirjen PAUD Diknas Dikmen Kemendikbudristek RI, diwakili oleh Bapak Dwi Nugroho, SHPIC PDM 05, dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Boleh. Selanjutnya Bapak Mas Agus Haji Saiful Fadli STM SI, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Ahmad Julinto SPD MM. Silakan Pak Zulito. Bisa langsung ke panggung, Pak. Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Hairul Budi Negara MSI. Silakan Pak. Di panggung. Siap. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Supatmin Ohar MM. Kepala Ombud. Ya. Dan selanjutnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansa, SH NHU. Yang mana diskusi panel pada siang hari ini akan dipandu oleh Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arya Ahmad Mangun Wibawa, SPSI MSI.
Dan selanjutnya narasumber kita Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu, Bapak M. Sanusi AS SH MM. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Arya Ahmad Mamun, SPC MSI, selaku Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat memandu kegiatan diskusi panel kita siang hari ini. Atau itu. Bisnis siapa? Pak Judito saya tahu. Pak Judito itu wakil ketua DPR. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan melaksanakan sesi berikutnya terkait dengan dialog maupun diskusi setelah kita melaksanakan rangkaian launching ya ataupun deklarasi terkait dengan PPDB dengan semangat Mendikbudristek nomor 1 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak PJ Gubernur, Pak Dirjen, Pak Dikdismen, Pak Kadis, dan seluruh narasumber beserta para undangan. Pada sesi ini kita akan melaksanakan dialog ya, diskusi. Setelah kita sama-sama menyepakati komitmen untuk mendukung PPDB yang lebih objektif, akuntabel, dan transparan. Tentunya pada sesi ini kita meminta tanggapan daripada pemangku kepentingan yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini tentunya bersama-sama telah kita saksikan berada di depan kita. Telah hadir dari Dewan Pendidikan, dari Ketua PGRI, dari Ombudsman, dari DPRD, dan juga dari Inspektorat, serta dari Direktorat Jenderal Kotikdasdikmen. Dan tentunya saat ini sekali lagi kita akan mengawali dengan adanya tanggapan ya dari masing-masing pemangku kepentingan bagaimana ke depan kita mengawal bersama PPDB ini yang semangatnya tentunya visinya adalah memastikan akses kepada seluruh murid kita dengan menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya juga dalam hal ini semua ini adalah merupakan kerja bareng dari kita, gotong royong, kepentingan kita bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas tersebut. Silakan mungkin saya awali dengan pada kesempatan pertama kepada Pak Adi, perwakilan dari Direktorat
Jenderal Potikdasdikmen untuk menyampaikan beberapa hal, tanggapan, termasuk juga mungkin ada selayang pandang terkait bagaimana konteks dari Provinsi Sumatera Selatan terhadap PPDB yang alhamdulillah tadi sudah kita launching sama-sama, kita deklarasikan untuk kita dapat implementasikan dengan sebaik-baiknya. Silakan mungkin Pak. Ini saya duduk Pak Arya atau berdiri ya? Silakan di situ tempat aja Pak. Oh di tempat ya. Baik, izin Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Arya, Kepala BPMP Sumatera Selatan. Pertama yang saya hormati Bapak PJ Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Fatoni MSI, Bapak Direktur Hasbi selaku Direktur Sekolah Dasar dan sekaligus Supervisor PDM 05, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansah, SHNHUM, terus ada Wakil Ketua Komisi 4, Komisi 5, mohon maaf Pak, Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak MGS Haji Saiful Fadli STMSI, MM ya Pak, di sini tulisannya MSI, mohon maaf. Dari Inspektur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya PLT Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arya Ahmad Mangunwibawa, SPI MSI, Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Azkulinto SPD MM. Selanjutnya Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Haji Supatmi Kohar MM. Selanjutnya Ketua Komnas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Khairul Budi Negara MSI. Selanjutnya Ketua MKKS Kabupaten Kota SMA dan SMK se-Sumatera Selatan, Kepala SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri se-Sumatera Selatan yang hadir secara luring maupun secara daring. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang diwakili oleh Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu, Bapak M. Sanusi, ASSHMM, perwakilan media massa, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, karena tadi Pak Kadis memulai dengan pantun, jadi izin saya juga memulai dengan pantun. Jadi kebetulan kami ada di PDM 05 dan kami kalau kita bercandanya kita ada divisi yang khusus menangani tentang pantun. Jadi setiap ini kita akan membuat pantun. Izin Pak Kadis, Pak Direktur. Ibu Nikmah dianugerahi 2 putri berparas serasi, suka telur dadar dan gemar kue nastar. Semoga webinar PPDB ini memberi inspirasi bersama-sama melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Itu Bapak Ibu. Izin saya paparan Bapak Ibu ya. Boleh di ini kan? Paparannya tadi. Ya. Sudah Bapak Ibu ya, terlihat ya. Jadi kita di Kemendikbudristek, utamanya di Dirjen Paudasmen, kita mekanisme kerjanya sekarang membentuk pola PDM, Bapak Ibu, mungkin ini kita perkenalkan ya.
pola ke-PDM-an. Jadi di Paudasmen itu sekarang ada PDM 1 sampai PDM 14, di mana masing-masing PDM itu mengampu objektif atau sasaran yang berbeda-beda yang sudah memang dibagi dan ditentukan oleh Pak Dirjen, di mana masing-masing PDM itu ada supervisor dan ada PSI serta lead dan anggota PDM. PDM itu Paudasmen, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya sekarang berdiri sebagai PDM 05, Kemitraan dan Advokasi, di mana supervisor kami adalah Pak Dr. Muhammad Hasbi yang memantau pergerakan, capaian, pergerakan kegiatan-kegiatan yang ada di PDM 05. Dan di 2020 ini kami di PDM 05 ada 5 objektif, Bapak Ibu sekalian, di mana 5 objektif ini 3 objektif utamanya adalah di program-program strategis Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu dari 3 program strategis ini adalah pengawalan pelaksanaan PPDB, ya, terlaksana secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, hal ini kami akan bersama-sama dengan UPT kami, dalam hal ini PPMP Sumatera Selatan, dan pastinya dengan Pemda terkait untuk sama-sama kita mengawal PPDB di 2024 ini sesuai secara aturan dan kebijakan yang dari Kemendikbudristek, dan juga berprinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Izin Bapak Ibu, baik di luring dan daring, saya akan menyampaikan terkait paparan PPDB. Next, selanjutnya. Ya, ini adalah kebijakan PPDB. Sekilas nanti saya akan rewind, mengingatkan lagi bahwa kebijakan PPDB ini. Selanjutnya. Next. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita pertama harus melihat tujuan dari PPDB ini apa. Jadi kalau kita melihat tujuan besar dari PPDB ini ada 4, Bapak Ibu. Pertama yaitu PPDB ini bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik, keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Jadi ini harus kita ketahui semangatnya PPDB. Selanjutnya, tujuan kedua yaitu menemukan lebih dini potensi anak putus sekolah agar tetap bersekolah sehingga terwujud belajar 12 tahun. Ini kaitannya dengan zonasi Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang berada di zona sekolah yang terkait itu diharapkan untuk tetap melanjutkan sekolah sehingga wajib belajar 12 tahun bisa terwujud. Selanjutnya, ketiga yaitu mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan. Selanjutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah prinsip PPDB atau penerimaan peserta didik baru ya. Adalah objektif, transparan, dan akuntabel. Ya, ini dalam artian 3 prinsip ini dilakukan tanpa diskriminatif, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender dan agama tertentu. Jadi ini sudah cukup jelas Bapak Ibu ya. Selanjutnya,
Ini adalah 4 jalur, Bapak Ibu. Ini juga harus kita pahami dari keempat jalur ini karena ini ada di Permendikbud dan Kepsekjen, dan di sini juga sudah jelas Bapak Ibu bisa eh, baca ya. Kalau kita mengambil jalur zonasi, di sana sudah diatur untuk jenjang sekolah dasar itu paling sedikit adalah 70%. Ya. Selanjutnya untuk SMP 50%, SMA itu 50%. Ya. Dan ini paling sedikit Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik masing-masing daerah itu berbeda. Jadi kondisi daerah itu masing-masing berbeda. Jadi terkait zonasi ini, pemetaannya, kebutuhannya paling sedikit kalau di Persejen itu diatur untuk jenjang SMA itu 50%. Ya. Ini tujuannya zonasi ini menghilangkan diskriminasi Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Selanjutnya afirmasi ini paling sedikit 15%. Ya, afirmasi ini untuk memberikan kesempatan lebih bagi peserta didik yang berasal dari keluarga yang ekonominya tidak mampu. Ini ada beberapa kasus yang afirmasi ini di dalam tanda kutip dipergunakan celah untuk siswa-siswa yang aslinya tidak berada di keluarga yang tidak mampu, tapi karena mungkin ingin masuk di satu sekolah yang dituju, sehingga membuat surat keterangan contohnya bahwa keluarganya tidak mampu. Selanjutnya adalah perpindahan orang tua, ini paling banyak 5% ya Bapak Ibu ya. Ini memberikan kesempatan bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua wali. Selanjutnya adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah sisa dari 3 jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Jadi dari kalau siswa itu tidak tertampung di 3 jalur itu, bisa menggunakan jalur afirmasi, tapi dibuktikan dengan sertifikat prestasi ya, yang pastinya yang sah. Selanjutnya, nah ini adalah Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas terkait kebijakan PPDB, itu adalah kebijakan dasar ya yang Bapak Ibu harus ketahui. Selanjutnya adalah capaian Bapak Ibu. Nah, kami melalui UPT BPMP Sumatera Selatan di bawah Komando Pak Arya, ini kita menjaring data dari Pemda terkait dengan kondisi kesiapan regulasi Bapak Ibu. Nah, kita perlu berbangga. Next, selanjutnya. Itu belum, nah ini. Ini adalah kondisi kesiapan regulasi di seluruh Indonesia. Ini hanya sebagai untuk informasi ya kepada kita semua. Kita bisa lihat Bapak Ibu, di Sumatera Selatan kondisinya sudah 100%. Ini kita perlu apresiasi bahwa kondisi kesiapan regulasi di Sumatera Selatan itu sudah 100%. Dan ini sudah banyak kalau kita lihat daerah-daerah yang lain. Di Pulau Sumatera itu ada Jambi dan Riau, itu sudah 100% Bapak Ibu. Ini sebagai komitmen untuk kita bersama-sama mengawali PPDB ini dengan objektif, transparan, dan akuntabel. Tentunya Juknis ini adalah tahap awal, dan selanjutnya kita masih ada tahap-tahap yang harus kita siapkan sehingga 3 prinsip PPDB itu berjalan. Selanjutnya, nah ini adalah rekap. Sebetulnya ini gambaran dari yang slide sebelumnya, tapi ini kita kelompokkan. Kita lihat Bapak Ibu, belum Mas, ya. Ini Sumatera Selatan ada di urutan tertinggi. Jadi untuk
kondisi kesiapan regulasi. Sumatera Selatan ini ada 100% dan capaiannya tertinggi pada saat itu, makanya ini tetap kita cantumkan di paling tinggi dan ini kita bisa lihat 100% itu sudah banyak Bapak Ibu ya, dan ini data terus bergerak. Dan kita juga bisa lihat ada di wilayah Papua yang masih merah, wilayah timur, karena kita ketahui Papua khusus ya, karena berbagai hal dan kondisi serta geografis di wilayah Papua yang berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah lini masa Bapak Ibu sekalian. Lini masa ini kita bagi menjadi 3, yaitu perencanaan dan persiapan. Selanjutnya adalah lini masa pelaksanaan serta evaluasi. Nah, kalau kita lihat di bulan Maret itu harusnya penyusunan juknis PPDB itu sudah seluruh wilayah di Indonesia itu sudah mengeluarkan juknis PPDB. Nah, kenapa kok kita mendorong di bulan Maret? Karena setelah itu kita masih ada tahapan selanjutnya ya untuk pembentukan panitia PPDB. Nah, ini penyusunan juknis ini tidak hanya penyusunan Bapak Ibu ya, kita bisa melihat nanti setelah slide ini kita bisa melihat bahwa apakah juknis yang dikeluarkan itu memang sesuai dengan Permendikbud dan Kepsekjen yang ada. Kita sekarang masih ada di tahap perencanaan dan persiapan Bapak Ibu, di mana di bulan April ini kita sudah harus mengawal dari sisi penyediaan sistem pendaftaran. Ini secara aplikasi Bapak Ibu. Kami mendorong untuk PPDB di 2024 ini murni seluruhnya adalah aplikasi, melalui aplikasi ya. Kalau kita belajar dari Jakarta itu, Jakarta sudah 100% by aplikasi, jadi tidak ada yang manual. Jadi ini diharapkan dengan adanya aplikasi meminimalisir praktek-praktek yang terjadi sebelum-sebelumnya. Ini adalah salah satu bentuk langkah, salah satu bentuk antisipasi dan ikhtiar kita sehingga pelaksanaan PPDB sesuai dengan aturan. Dan kita juga kami Kemendikbudristek bersama dengan UPT atau BPMP Sumsel, kami sudah mulai bergerak tidak hanya di Sumsel, di seluruh Indonesia untuk sama-sama mensosialisasikan PPDB ini, Pak. Jadi bersama-sama dengan UPT kami nanti akan kami membintek ke daerah-daerah melalui wali wilayah di masing-masing UPT untuk penguatan informasi dan program knowledge terkait PPDB. Dan nanti bukan hanya dari sisi persiapan, kami juga nanti akan mengawal dari sisi pelaksanaan, termasuk dari sisi evaluasi. Kita di Kemendikbudristek kita ada tim koms, ya, tim komunikasi maksudnya. Ada kalau di kami itu ada di PDM 07, yaitu yang menangani khusus terkait publikasi. Nah, kami sudah membuat satu produk publikasi terkait PPDB ini dan akan segera kita sosialisasikan, kita informasikan melalui kanal-kanal resmi Kemendikbudristek, di mana ini juga menjadi salah satu ikhtiar kami, antisipasi kami. Jadi kami ingin PPDB ini secara aturan ini juga diketahui oleh masyarakat luas. Secara aturan masyarakat, orang tua dan seluruh stakeholder itu bisa memantau jalanan PPDB. Jadi kita harapkan praktek-praktek di luar aturan bisa sama-sama dipantau dan akhirnya akan terminimalisir. Karena ini penting Bapak Ibu, disinyalir selama ini orang tua tidak mendapat informasi secara utuh terkait aturan-aturan di PPDB ini, sehingga perlu kita dorong masyarakat luas untuk mengetahui sebagai fungsi kontrol pelaksanaan PPDB. Selanjutnya, saya mohon maaf nggak bisa baca itu karena terhalang kursi, meja. Ya.
Ya ini Bapak Ibu sekalian, ini kondisi penyusunan juknis ya yang tadi saya sampaikan. Ini adalah statusnya, status kegiatannya ini kita lihat di Sumatera Selatan, ini data yang kita jaring. Status kegiatan penyusunan juknis ini telah dilaksanakan di bulan November secara daring dan luring dan kondisi juknisnya sepenuhnya terbuka. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang tadi saya sampaikan, ini adalah hasil resume dari juknis yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ini sebagai informasi Bapak Ibu ya. Kalau di provinsi jenjang SMA dan SMK, SLB ini untuk jalur zonasi di juknis ini ditentukan 50%. Jalur afirmasi 15, jalur perpindahan 5%, jalur prestasi 30%. Nah ini ada juga yang merah, tapi ini hanya untuk informasi kita ya. Jadi seperti di Kabupaten Lahad, ya, itu jalur afirmasinya 0, itu di jalur prestasinya 30%. Jadi ada catatan-catatan yang nanti akan perlu kita tindak lanjuti. Jadi mungkin untuk Ombudsman juga biar untuk informasi.